Kemarau panjang, YKISS gelar sholat istisqo, santri dan anak panti asuhan kesulitan air bersih. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah membuat persoalan air bersih mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Tak terkecuali di lingkungan Pondok Pesantren Darussaadah yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Islam Serasan Sekundang (YKISS). Kondisi tersebut mendorong YKISS menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan di halaman Pondok Pesantren Darussaadah, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Lebih dari 700 jamaah turut mengikuti sholat tersebut, mulai dari para guru, siswa SDIT Serasan Sekundang, MTS dan MA Darussaadah, anak-anak panti asuhan, hingga masyarakat sekitar. Namun, di balik khusyuknya ratusan jamaah menengadahkan tangan memohon turunnya hujan, tersimpan persoalan yang cukup serius. Ketersediaan air bersih di lingkungan pondok pesantren dan panti asuhan semakin terbatas. Ketua Yayasan Kesejahteraan Islam Serasan Sekundang YKISS Haji Imron Yadat, SIKOM, mengatakan kemarau yang cukup panjang membuat kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian. Sholat istisqo ini kita gelar karena kemarau yang cukup panjang. Saat ini di pondok pesantren dan panti asuhan kita juga mengalami kekurangan air bersih, ujar Haji Imron usai pelaksanaan sholat. Menurutnya, kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri karena aktivitas di lingkungan pesantren dan panti asuhan tetap berjalan setiap hari. Air sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari kebutuhan minum, memasak, mandi, berwudu hingga menjaga kebersihan lingkungan. Di tempat itu terdapat para santri dan pelajar yang setiap hari menjalani aktivitas pendidikan dan keagamaan. Selain itu, anak-anak yang tinggal di panti asuhan juga sangat bergantung pada ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, Haji Imron berharap kepedulian dari berbagai pihak dapat membantu meringankan persoalan yang sedang dihadapi lembaganya. Kami berharap ada bantuan dari masyarakat maupun berbagai pihak untuk membantu kebutuhan air bersih di pondok pesantren dan panti asuhan ini, harapnya. Menundukkan diri dan mengakui kesalahan. Sementara itu, dalam khutbahnya, Khotib Itwar Fauzan, SHIGR, mengajak seluruh jamaah untuk melakukan introspeksi diri, mengakui kesalahan dan memperbanyak istighfar serta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Namun, yang terpenting adalah kemauan untuk mengakui kesalahan, memohon ampun dan tidak membanggakan perbuatan dosa. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengakui dosanya dan mengakui kesalahannya, pesan Itwar kepada jamaah. Ia juga mengajak jamaah untuk tidak bersikap angkuh dan sombong di hadapan Allah. Sebaliknya, manusia harus menundukkan hati, merenungkan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan serta benar-benar memohon ampun. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan congkak. Kita akui dari hati kita, tundukkan kepala kita dan kita ingat dosa-dosa kita, tuturnya. Suasana khusyuk terlihat ketika ratusan jamaah mengikuti rangkaian sholat istisqo. Di tengah kondisi kemarau dan semakin sulitnya mendapatkan air bersih, doa yang dipanjatkan hari itu bukan sekadar permohonan agar hujan turun, tetapi juga menjadi bentuk pengharapan agar kebutuhan dasar para santri dan anak-anak panti asuhan kembali tercukupi. Bagi mereka, turunnya hujan bukan hanya membuat tanah kembali basah, tetapi juga berarti air bersih kembali tersedia untuk kehidupan sehari-hari. Jadi acara ini digagas oleh Yayasan Islam Serasan Sekundang Waredin dengan tujuan untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya karena kita sudah tahu bahwa yayasan ini terdiri dari 5 kepala pelaksana. Yaitu pertama ada pondok pesantren, yang kedua ada madrasah aliyah, ketiga ada madrasah sanawiyah, keempat ada SDT Serasan Sekundang, kelima ada panti asuhan Asada. Jadi kesepakatan daripada kelima pimpinan di sini untuk mengadakan sholat istisqo ini, di mana kita tahu bahwa sekarang ini sudah kering, air sudah habis, anak-anak sudah kesulitan untuk mandi, untuk mencuci. Jadi kita selalu mengharapkan sekali kemarin dari bantuan-bantuan dari PDAM maupun dari donatur. Alhamdulillah semuanya dapat dilaksanakan. Tapi lepas daripada itu, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ternyata memang sangat lemah. Tadi kita berharap kepada kita bersama. Jadi dengan harapan satu kali kita melaksanakan ini sudah dapat hujan. Alhamdulillah. Dari perkiraan berapa banyak hari ini yang ikut sholat? Hari ini 600
640. Itu ditambah masyarakat, masyarakat jumlahnya berapa? Sekitar dulu ya, Hah? kita dikirakan ya. Ada masyarakatnya, Ya, ada masyarakat ya. Ditambah masyarakat jadi melibatkan masyarakat. 600, 700 lah. 700. Terima kasih Ustaz. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Hafizul Ahkam melaporkan.